Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nanda Dewi Rona Sutra, NIM 212022. Apa kabar Ananda semua? Nah, semuanya sehat ya? Oke, pada pembahasan atau pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai makanan yang halal dan haram. Nah, pertama kita lihat dulu pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Nah, untuk pengertiannya, makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ketika ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Nah, untuk dalil itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Kemudian masuk ke jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, madu, dan lain-lain sebagainya yang tidak mengandung zat atau unsur-unsur haram. Kemudian, semua makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan. Kemudian, manfaat makanan dan minuman yang halal. Nah, yang pertama, manfaat yang kita dapatkan dari memakan makanan yang halal itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih makanan yang halal dan baik. Nah, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, terjaga kesehatan karena makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan. Nah, jadi makanan dan minuman yang halal lagi baik itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya, dia akan memberikan manfaat ke dalam diri kita. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya menjaga akal dan hati seseorang. Nah, makanan yang halal lagi baik itu sangat berpengaruh terhadap hati seseorang dan akalnya. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam dirinya itu makanan yang tidak halal, maka dia akan mempengaruhi kepada hati dan akal orang tersebut. Selanjutnya, rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia dan akhirat. Jadi, apa saja rezeki yang kita peroleh itu akan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Yang terakhir itu membawa ketenangan hidup. Nah, makanan yang halal dan minuman yang halal yang kita makan itu akan membawa ketenangan hidup bagi kita. Nah, ketika kita memakan makanan yang haram itu tidak akan membawa ketenangan ke dalam hidup kita. Kita akan merasa gelisah, khawatir, dan lain-lain sebagainya karena kita di dalam tubuh kita ada makanan yang tidak halal. Oke, lanjut untuk pengertian makanan dan minuman yang haram. Nah, makanan dan minuman yang haram itu adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, makanan yang halal, yang haram itu makanan yang tidak dibolehkan. Nah, ada dalilnya, ada hadis dan Al-Quran yang melarang dari makanan haram tersebut. Langsung selanjutnya kita masuk ke jenis makanan dan minuman yang haram. Yang pertama itu adalah haram li zatihi. Nah, haram li zatihi itu artinya adalah makanan yang haram karena zatnya. Nah,
Contohnya apa? Haram li zatihi, karena zat dari makanan tersebut yang membuat haram. Contohnya adalah darah babi, kemudian hewan-hewan yang lain, hewan-hewan seperti anjing, hewan yang bertaring, dan lain sebagainya. Kemudian haram li ghairihi. Nah, haram li ghairihi itu adalah makanan yang haram karena faktor eksternal. Contohnya apa? Di sini haram li ghairihi terbagi lagi kepada dua. Yang pertama yaitu bangkai. Nah, bangkai itu artinya semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Nah, apapun jenis bangkainya, nah itu kita tidak boleh dikonsumsi karena dia tidak disembelih dengan secara syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Yang kedua, semua makanan halal yang tercampur najis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mentega, susu, minyak goreng. Nah, ketika ada najis yang masuk ke dalam makanan tersebut, nah itu akan menjadi najis. Jadi yang najis tersebut tidak boleh dimakan. Nah, jadi yang terkena najis di sekelilingnya itu kita buang, dan yang tidak terkena najis itu boleh untuk dimakan. Nah, yang terakhir yaitu dampak memakan makanan yang haram. Nah, apa dampaknya? Yang pertama, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang memakan makanan yang haram, itu amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dampak ketika kita memakan makanan yang haram. Selanjutnya, makanan yang haram itu bisa merusak jiwa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti minuman alkohol atau minuman yang memabukkan. Nah, minuman yang memabukkan ini akan merusak jiwa. Kenapa? Karena ketika kita meminum minuman yang memabukkan, itu akan menghilangkan pikiran kita. Nah, disitulah nantinya akan timbul lagi kerusakan-kerusakan lain yang didapat ketika orang tersebut meminum minuman yang memabukkan. Bisa saja ketika seseorang dia mabuk, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bisa saja dia membuat keonaran, membuat kerusakan, atau mengganggu orang lain. Nah, mungkin hanya sekian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Untuk bahasan selanjutnya akan kita bahas di minggu besok. Mungkin hanya sekian. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.